sehat, cerdas, berkelanjutan sejahtera ini bisa kita tarik ke SPD. Saya minta ke depan saya Pak Adi Lalo dan juga Pak Irnesto ke depan saya dulu. Sebelah kanan saya Pak Adi Lalo, kemudian Pak Irnesto sebelah kiri. Ini sama bicara soal SPD loh, mari. Bapak Ibu sekalian, di sebelah kiri kanan saya ini adalah calon pemimpin SPD ke depan, betul? Betul. Pak Adi Lalo adalah mantan sekda Kabupaten SPD. Sudah paham asam garam kehidupan dalam bidang birokrasi, setuju? Setuju. Pak Adi Lalo adalah kader Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo Subianto. Tepuk tangan dulu buat Pak Bupati kita. Sudah ditekan Pak Prabowo, artinya Pak Adi Lalo adalah bagian badannya Pak Prabowo yang ada di SPD. Setuju? Setuju. Yang kedua, Pak Irmi adalah kader Partai Golkar. Tepuk tangan dulu buat Pak Irmi. Sebagai kader Partai Golkar, tugas saya bukan cuma sebagai ketua Partai Golkar NTT, saya ini adalah salah satu dari 4 wakil ketua umum DPP Partai Golkar. Saya pastikan bahwa Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang akan menjabat SPD ini akan mendapat topangan kuat dari Jakarta, dari saya dan Pak Joni Sadoma. Bersama dengan partai koalisi yang ada, yang sebagian besar ada di provinsi, plus Partai Hanura. Tepuk tangan buat Partai Hanura dulu. Partai Hanura Provinsi NTT yang hadir, terima kasih. Walaupun kita beda koalisi di provinsi, kita nyambung di kabupaten, aman terkendali. Tepuk tangan buat Partai Hanura dulu. Tepuk tangan dulu. Jadi ada 2 Partai Hanura di sini. Kami pastikan bahwa seluruh program yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati ini akan kami backup dari provinsi sampai dengan tingkat pusat agar mengalir kue pembangunan itu mengalir lancar ke SPD. Tadi waktu sebelum kesini kami bertanya dengan teman-teman partai koalisi dipimpin oleh Pak Heri Pemudadi, Pak Samsi dan teman-teman lain. Seperti yang sudah tadi Pak Hugo sampaikan, kami pastikan bahwa kami akan mendukung pertama soal electricity yang ada di Sumba Barat Daya. Sebentar sudah disampaikan bahwa seluruh program listrik yang untuk membantu di desa-desa yang masih susah, dengan komunikasi kami dengan pimpinan PLN di pusat, kami sudah minta agar berdua ini, Pak Bupati, Pak Bupati, tolong catat segera. Tolong catat segera, kasih ke kami. Sudah ada komitmen dari PLN pusat untuk membantu SPD agar ada electricity, membantu penerangan di desa-desa SPD ini. Sudah ada komitmen dari Jakarta. Saya diminta mencatat, di sana tolong dicatat, kita urus. Ini sebagai janji kampanye akan juga kita buktikan bisa kita kerjakan. Yang kedua, terkait dengan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat di luar urusan kabupaten. Kita bersyukur, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Ming dulu nih. Saya baca di salah satu online, terima kasih dari Pemda SPD kepada Pak Ming yang sudah membantu memperbaiki jalan-jalan di Kodi. Inilah bagian dari yang namanya kerja bersama. Pemerintah uang terbatas, tapi karena melihat Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ming mau turun tangan bantu buat perbaiki jalan SPD. Betul? Betul? Nah, untuk itu, di luar bantuan dari Pak Ming tadi, kami juga akan dorong agar dana bantuan dari Jakarta Provinsi juga bisa bantu SPD. Tepuk tangan dulu buat kita semua dulu. Termasuk juga menjaga harga komoditas yang bagus di SPD. Kami bersama dengan berbagai pihak swasta memastikan bahwa harga-harga komoditas yang ada di SPD ini, kita pastikan bahwa harganya membuat para petani bisa tersenyum. Petani bisa tersenyum di SPD. Nanti tugas Pak Bupati, Pak Bupati bersama kami untuk dengan pihak swasta membuat harga-harga menjadi bagus bagi para petani. Setuju? Dan ini yang terakhir buat kita semua di SPD. Bapak Ibu sekalian, seluruh kerja ini butuh yang namanya kerja kolaborasi. Kita butuh agar seluruh kekuatan yang ada di seluruh NTT, di seluruh Indonesia dan seluruh dunia ini bisa bahu-membahu bangun NTT, bangun juga SPD. Amin. Saya pernah sekali waktu dengan istri saya, sebelum saya jadi DPR RI, kami keliling Malaysia.
waktu di Kuala Lumpur ketemu dengan banyak pekerja migran Indonesia di sana. Setelah waktu itu kami misa Paskah di salah satu gereja di sana. Banyak orang SBD saya ketemu di situ. Saya tanya mereka, datang ke sini ini kerjanya legal atau tidak? Banyak mengatakan bahwa mereka kerja itu tidak menggunakan dokumen yang sah. Kasihan anak-anak Sumba Barat Daya, anak-anak Sumba, anak NTT, pergi kerja ke sana itu tidak dengan dokumen yang sah. Kita ingin agar mereka pergi dengan kemampuan yang baik. Setuju? Setuju. Untuk itu, ada dua hal yang mau saya sampaikan di sini. Kami akan di zaman saya dan Pak Joni Asadoma dan juga di zamannya Pak Bupati Wakil Bupati, kami pastikan bahwa seluruh BLK yang sudah dibangun itu akan kita optimalkan untuk persiapkan tenaga kita untuk pergi ke luar negeri. Setuju? Setuju? Bukan cuma di SPD saja. Semua BLK yang ada di Tanah Sumba ini, yang di Flores, yang di Timor, yang saya tahu itu BLK dibangun, cuma berjalan di tahun pertama, tahun kedua, karena saya juga bagian yang membuat itu semua. Kami akan optimalkan agar BLK tersebut bisa dipakai untuk mempersiapkan anak-anak Sumba bisa pergi ke luar negeri dengan kemampuan yang bagus, sehingga mereka bisa kerja dengan baik, dapat pulang uang dan juga dijaga dengan baik. Amin. Setuju? Dan bukan cuma itu Bapak Ibu sekalian, kami juga punya program agar ada program yang namanya hilirisasi di NTT, non tambang. Kami ingin agar sumber daya alam yang ada di NTT ini, juga di Sumba Barat Daya, seluruh Sumba ini, jangan lagi dijual mentah keluar dari tanah ini. Setuju? Setuju. Jangan lagi mente jual mentah, jangan lagi kopi jual mentah, jangan lagi kita punya hasil bumi jual mentah. Ruginya di kita. Kami ingin agar nanti BLK yang sudah dibangun itu, bagian dari kita mempersiapkan tenaga kerja anak-anak Sumba, bisa mereka punya kemampuan, kemudian bisa mengolah hasil bumi, pisang, kopi, mente ini, jangan keluar mentah dari bumi Sumba, minimal setengah jadi. Setuju? Kita bisa pakai skema UMKM atau juga dengan skala industri kecil menengah bisa kita bikin. Kami pastikan bahwa apabila Pak Joni, Pak Melki dipercaya di provinsi, apabila paket rakyat dipercaya di Sumba Barat Daya, hilirisasi sektor pertanian, sektor kelautan, sektor perikanan dan berbagainya akan kita buat di Tanah Sumba. Setuju? Sebagai bukti, bisa tanya orang-orang yang ada di Sumba Tengah. Di Sumba Tengah itu mereka buat abon ikan itu dari ikan-ikan yang karena kelebihan ikan itu tidak tahu mau dibuang kemana. Saya minta mereka buat ikan-ikan yang kebuang ini bikin jadi abon. Abonnya menjadi harga lebih bagus, ibu-ibu bisa dapat pendapatan tambahan dan kemudian menjadi penghasilan bagi kita orang Sumba. Setuju? Setuju. Model yang sama akan kita buat di berbagai komoditas pertanian yang pelautan perikanan yang bisa kita buat di Tanah Sumba ini. Setuju? Percayakan pada ahlinya. Pak Adi dan Pak Yadi akan urus di SPD, saya dan Pak Joni akan urus di NTT. Saya ulangi lagi. Welcome to Tanah Sumba. Selamat datang di Tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di Tanah Marapu. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di Tanah Sumba. Welcome to Sumba Island. Selamat datang di Tanah Marapu. Ketika orang sampai di sini, orang pulang dengan membawa berbagai banyak jenis yang kemudian sudah jadi komoditas unggulan dari kita orang-orang Sumba. Setuju? Setuju. Untuk itu kami ingin tutup dengan memberikan kesempatan kepada kita punya wakil rakyat yang akan menggantikan saya di DPR RI. Saya tanggal 22 September dengan semua orang yang maju gubernur, bupati, wali kota Indonesia, kami sudah selesai DPR RI-nya. Tanggal 22 September besok, selesai semua. Pengganti saya adalah seorang putra Sumba yang juga berkiprah di nasional. Saya panggil untuk memberikan komitmennya buat kita semua orang Sumba, Bung Umbu Rudi Kabuna.
Selamat sore, Bung Melki Joni. Bung Melki Joni. Rakyat. Rakyat. Terima kasih. Saya lihat masih semangat ini. Jadi saya besok yang menggantikan Pak Melki Lakalena mewakili Sumba 4 kabupaten, saya sendiri di Senayan sana. Ya. Beberapa waktu lalu Sumba pernah bersedih, Sumba pernah dikhianati. Ya, betul ya. Karena Sumba ditinggal tanpa cerita. Ya, betul ya. Siapakah dia, kalian yang tahu? Ya. Ya. Jadi ada ceritanya kenapa saya ditunjuk sampai saya menggantikan Pak Melki Lakalena. Pak Melki bercerita bagaimana membangun NTT secara sempurna, mendekati sempurna. Jadi Pak Melki katakan pada saya akan kembali ke NTT, memimpin NTT pada tingkat provinsi, yaitu gubernur dan wakil gubernur dan bersama Pak Joni. Tetapi saya harus pastikan ada orang Sumba yang duduk di Senayan menggantikan beliau. Kenapa? Agar komunikasi dari tingkat kabupaten, contoh paket rakyat, mengkomunikasikan proses pembangunan di tingkat provinsi kepada Pak Melki Lakalena. Karena sesama partai, nanti saya di tingkat pusat mengkomunikasikan dengan provinsi dan kabupaten kota. Jadi saya bukan meminta, tapi harus memilih paket rakyat, harus memilih Pak Melki Lakalena. Itu sebagai wujud ucapan terima kasih saya, ucapan terima kasih kita orang Sumba kepada Pak Melki Lakalena. Karena Pak Melki yang memberikan kita penghargaan orang Sumba. Kalau tidak, kita tidak punya perwakilan di Senayan. Betul? Itulah wujud saya. Saya katakan bahwa saya tidak tinggal sendiri. Saya punya keluarga, satu Sumba akan bangun bangkit, meraih masa depan bersama-sama dengan Pak Melki Lakalena dan Pak Joni Asadoma. Bersama dengan paket rakyat, semangat. Jadi kalau yang lain bilang jangan salah pilih, saya bukan salah pilih. Harus memilih paket rakyat, harus memilih Pak Melki Lakalena demi NTT lebih baik, demi Sumba Barat Daya yang lebih baik. Setuju? Kalau begini saya terobati. Saya tidak ragu lagi. Saya tidak berpikir sendiri. Karena saya juga berpikir kalau Pak Melki sudah beri tugas berat ini dengan tujuan untuk menjadi penyambung lidah rakyat, penyambung aspirasi keluarga besar Sumba Barat Daya dan Sumba seutuhnya, saya akan tenang. Tapi dengan yang pasti bahwa di SPD ada paket rakyat supaya kita sudah saling kenal sesama partai penguasa. Kita ini dengan partai penguasa, jadi jangan ragu. Kita dengan Pak Prabowo, jadi jangan ragu. Ya, kita akan bawa Sumba Barat Daya menuju harapan baru, perubahan yang lebih baik ke depan demi Sumba Barat Daya dan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih juga Pak Koming, Bu Minda yang betul-betul dengan hati nurani memperhatikan keluarga besar Sumba Barat Daya dan memperhatikan NTT. Terima kasih dan terima kasih kepada semua keluarga. Mari kita berdoa, sampaikan pada seluruh keluarga yang belum hadir di saat ini, sampaikan mereka bahwa hari ini dengan adanya kampanye ini kita mulai menentukan sikap harus memilih paket rakyat dan Melki Joni untuk perubahan. Terima kasih. Melki Joni. Melki Joni. Rakyat. Rakyat. Menang. Baik, terima kasih Pak Rudi Gabunang. Terima kasih Bapak Melki. Ini gubernur dan wakil gubernur kita di NTT. Pasti mereka akan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Tadi saya disuruh bicara cepat-cepat karena katanya Pak Melki mau berangkat ke Wengapu. Jadi saya juga bicara cepat-cepat tadi. Dan beri kesempatan saya 1-2 menit untuk bicara. Apakah Anda Nyulele Boba masih ada di sini? Masih. Nyulele Boba.
Jadi yang saya hormati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, seluruh ketua partai pengusung, sudah Gubernur, sudah Wakil Gubernur, semua partai pengusung, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, partai pengusung, Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Setuju? Saya mau sampaikan, dosa terbesar daripada seorang pemimpin adalah ketika pemimpin itu membiarkan rakyatnya berada dalam kelaparan pada saat dia memimpin. Ketika pemimpin memimpin satu daerah, rakyatnya berada dalam kemiskinan atau tenggelam dalam kemiskinan, itu dosa besar seorang pemimpin. Ada 3 hal yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin: komitmen, konsisten, dan tanggung jawab. Komitmen artinya apa yang diucapkan dia harus penuhi dan tidak pernah mendustai lagi. Konsisten, dia harus melaksanakan ucapannya itu secara konsisten dan dipertanggungjawab ketika akhir masa kepemimpinannya. Ya. Pemimpin harus bertanggung jawab terhadap seluruh hasil kepemimpinannya dia di akhir masa kepemimpinannya. Saya Sekda Sumba Barat Daya, 8 tahun lagi baru pensiun, tetapi saya mengambil sikap mengundurkan diri. Kenapa? Karena saya tahu soal di Kabupaten Sumba Barat Daya ini. Saya tahu soal di Kabupaten Sumba Barat Daya ini. Sumba Barat Daya ada 100.000 lebih kakak yang masuk dalam kategori orang miskin. Yang lebih tragis lagi, ada 18.000 kepala keluarga di Sumba Barat Daya ini masuk dalam kemiskinan ekstrim. Orang miskin ekstrim, orang yang miskin sekali, yang ditandai dengan hanya makan 1 kali 1 hari, ganti pakaian 1 minggu 1 kali. Itu sudah disurvei oleh lembaga yang dipercayakan oleh negara. Hasil survei itu dibuat dalam satu data, lalu kemudian disampaikan kembali ke Sumba Barat Daya untuk menjadi evaluasi pimpinan daerah. Saya Sekda, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya tahu semua yang turun anggaran dari pusat ke daerah ini, saya tahu berapa jumlahnya, kemana arahnya, dan diprogramkan untuk kegiatan apa, saya tahu. Saya melihat bahwa ada satu kebijakan yang tidak berpihak pada kehidupan masyarakat miskin. Saya sudah bosan itu. Saya tinggalkan jabatan Sekda saya, dan saya mengambil sikap untuk kepentingan rakyat yang selama ini dimanfaatkan oleh orang-orang seperti itu. Kita semua jangan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak pada kita. Stunting kita tinggi. Bagaimana kita mau masuk generasi emas di 2045 kalau stunting anak-anak di Kabupaten Sumba Barat Daya ini tinggi sekali? Itu salah satu hal yang sangat memprihatinkan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Banyak hal yang tidak diperhatikan oleh kebijakan di daerah ini. Saya 10 orang pertama yang ditempatkan di Kabupaten Sumba Barat Daya. 10 orang pegawai negeri sipil yang ditempatkan di Kabupaten Sumba Barat Daya, saya salah satunya yang meletakkan fondasi pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya mengikuti seluruh proses, seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya ini selama 15 tahun, dan saya sudah jenuh. Saya melihat banyak program yang tidak berpihak pada masyarakat. Orang miskin tetap miskin dan orang kaya makin kaya. Setuju itu? Kita tidak boleh tenggelam terus dalam kemiskinan. Kita tidak boleh terus dimanfaatkan. Kita tidak boleh terus dibuai dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan janji dan pada akhirnya meninggalkan kita semua. Percaya pada paket rakyat. Kami orang pemerintahan murni. Saya pemerintahan murni, sekolah tinggi pemerintahan murni, dan mengetahui seluruh proses jalannya pemerintahan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya bersyukur saya dari Partai Koalisi Indonesia Maju. Yang satu tegak lurus dengan Pak Melki Lagarena, seperti apa yang beliau sampaikan tadi, yang beliau janjikan tadi, pasti akan dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Karena Presiden Republik Indonesia ini adalah presiden yang diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, dan beberapa partai yang lain. Yakin saja,
bahwa kucuran dana untuk kepentingan rakyat Sumba Barat Daya pasti akan turun di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pasti akan turun. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Melki Lagalena, gubernur kita ini, gubernur NTT ini, semua pegang. Dan beliau ucapannya tidak pernah beliau bohongi rakyat. Itulah makanya beliau menjadi anggota DPR RI. Beliau tidak pernah mengucapkan satu kata yang pada akhirnya beliau ingkari. Tidak. Yakin saja bahwa Sumba Barat Daya ini akan masuk masa kejayaannya ketika Melki Lagalena menjadi gubernur di Nusa Tenggara Timur. Karena kolaborasi partai yang sama dalam satu tegak lurus KIM, Koalisi Indonesia Maju, maka yakin saja kucuran dana oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi pasti akan turun di Kabupaten Sumba Barat Daya melalui paket rakyat. Bapak Mama tidak salah dukung paket rakyat, karena kami memiliki partai yang kuat, partainya Presiden Republik Indonesia yang saat ini adalah Prabowo. Jadi karena beliau akan meninggalkan kita semua, lewat kesempatan ini atas nama paket rakyat saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua bapak mama saudara-saudara saya yang telah meninggalkan aktivitas di dusunnya masing-masing, di desanya masing-masing, di kecamatannya masing-masing, datang di sini untuk mendengarkan apa kata pemimpin-pemimpin baru untuk menuju perubahan. Saya tahu kehadiran bapak mama di sini ada satu tekad, mau mendapatkan pemimpin yang bisa merubah Kabupaten Sumba Barat Daya ini menjadi lebih baik dari masa yang kemarin. Kekuatan paket rakyat terletak pada komitmen kita semua untuk mau berubah. Ketika rakyat mau berubah, maka disitulah semakin besar kekuatan dari paket rakyat untuk memenangkan pertarungan politik di tahun 2024. Paket rakyat! Paket rakyat! Paket rakyat! Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Siap dinanti. Ya, terima kasih sekali lagi. Kita berikan aplaus yang meriah buat kandidat calon bupati kita, Bapak Adi Lalo. Cocok jadi bupati? Cocok jadi bupati? Siap menangkan? Ya, tepuk tangan buat kita semua. Baik. Selanjutnya kita masih akan dihibur oleh Marapu Band. Siap? Masih bisa bertahan? Ya, sebelum itu saya sampaikan setelah hiburan kita akan lanjutkan dengan pembacaan deklarasi paket rakyat, naskah deklarasi yang dipimpin oleh Partai Hanura, ya, dipimpin oleh Partai Hanura, didampingi rekan-rekan partai koalisi. Kemudian permintaan khusus dari calon gubernur kita mengundang secara hormat ketua-ketua partai koalisi untuk naik ke panggung berjoget bersama Marapu Band saat ini. Kalian kita akan lanjutkan dengan pembacaan naskah deklarasi. Ya, silakan Marapu Band. Kami panggil dengan hormat pimpinan partai politik, Partai Gerindra untuk naik ke panggung, Partai Golkar untuk naik ke panggung, Partai PAN, Partai Hanura. Ya, yang kami dengar informasi ada yang mewakili Bapak Reva Tiga, Pak Ilyas, kami mohon dengan hormat Bapak Ilyas dengan Ketua DPC Hanura, Bapak Joni. Bapak Yohanes Momo kami panggil dengan hormat ke panggung. Partai Garuda. Nah, nanti Partai Garuda baru bergabung, akan kita berikan kesempatan menyalakan dukungan nanti di akhir ya. Menyalakan surat dukungan. Kemudian dengan hormat juga saya panggil rekan-rekan partai koalisi pengusung Bung Melki, Bung Joni, Partai Golkar, Gerindra, PSI, P3, Perindo, Garuda, Gelora,
PAN, Demokrat, PKN, dan Prima. Ya, permintaan khusus dari calon gubernur kita untuk memanggil koalisi pengusung Bung Melki Bung Joni dari kabupaten lain. Ada Sumba Timur, Pak Halifah Daat, mari tampil. Ya, kalau biasa tampil di Sumba Timur, kali ini muncullah di Sumba Barat Daya, Bapak. Sekretaris Golkar Sumba Tengah, ayo gabung. Partai koalisi semuanya, Bapak calon gubernur mengundang langsung lewat saya untuk dipanggil maju. Ya, Sumba Timur. Garuda di dadaku. Ibu yang gobang, ibu yang gobang. Selamat berdoa. Salam sejahtera bagi kita semua. Rakyat! Menang! Rakyat! Rakyat! Pemimpin sebenarnya itu harus menjadi instrumen, menjadi contoh bagi bangsa rakyat. Pemimpin itu adalah lahir dari rahimnya rakyat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau tidak ada seorang pemimpin yang so hebat. 17 tahun SPD mekar dari Sumba Barat, tapi masih menyusui. Seharusnya 1,5 tahun, 2 tahun itu sudah bisa, tapi masih banyak rakyat SPD yang masih menyusui. Betul atau tidak? Betul! Betul! Masih banyak yang tersakiti. Masih banyak yang tersakiti. Saudara-saudaraku pedagang asongan, saudara-saudaraku yang dagang di pinggir jalan, saudara-saudaraku yang dagang ikan, kita bukanlah binatang yang diusir siang kemarin oleh otoritas. Mereka harus pilih solusi, bukan membawa malapetaka. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hanura, Kabupaten Sumba Barat Daya adalah partai nomor 2 yang pastikan paket rakyat itu masuk ke. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul! Jadi Hanura diperhitungkan juga di SPD. Betul atau tidak? Makanya untuk membacakan deklarasi kampanye haruslah Hanura yang harus. Dalam transisi, ketika tambur berbunyi, maka buktinya bahwa kita harus bangkit berperang melawan kemiskinan. Ya. Jadi kalau memang itu seperti itu, pilihlah paket rakyat. Sebelumnya, saya sebagai ketua DPC harus menyadari bahwa masih ada di atasnya ketua DPC. Dan saya minta dengan hormat yang mewakili ketua DPC kami, Pak Treswafika, Sekretaris Hanura Provinsi, untuk membacakan deklarasi SK
deklarasi paket rakyat untuk kampanye. Masih mau saya bicara? Masih stop? Masih stop? Tidak ada yang larang kalau saya bicara. Saya putra. Ingat, di Jakarta adalah ada Bung Karno, ada Bung Hatta, mereka adalah proklamator. Tapi di Aceh ada juga Bung Melki dan Bung Dun. Bahkan mereka tetap mereka dia. Ada Joni Mansaya. Rakyat, rakyat. Ini mau mana yang teriak 10 orang saya dari mana? Ulang ya. Rakyat! Rakyat! Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, sebelum saya membacakan deklarasi paket rakyat, ada titipan puisi dari Ketua DPD Hanura NTT, Bapak Dr. Andus Refatiga untuk rakyat SPD. Puisinya begini. Bukan kembang, sembarang kembang. Tidak ada yang puji dong. Puji dong. Ulang ya. Bukan kembang, sembarang kembang. Mantap. Kembang cendana wangi semerbak. Mantap. Bukan datang, sembarang datang. Mantap. Bintang Hanura menyinari rakyat SPD. Ale. Jadi pesan moral dari puisi ini mengajarkan kepada rakyat SPD untuk belajar kepada lalat dan lebah. Karena hari ini SPD butuh dokter yang tepat. Karena sudah sakit selama 17 tahun. Kalau sakit terus menerus, perlu ganti dokter atau tetap di dokter yang sama? Bagaimana? Perlu ganti dokter atau tidak kalau sakit 17 tahun? Ya, rakyat SPD silahkan menentukan sesuai hati nurani. Terima kasih. Om Joni, Om Joni. Ali Padang seperti mau ngomong lagi. Partai Golkar seperti mau ngomong lagi. Bapak tanya Bapak. Deklarasi paket rakyat. 1. Rakyat SPD siap bersatu untuk memenangkan paket rakyat dengan cara yang damai dan siap kembalikan kedaulatan di tangan rakyat. 2. Rakyat SPD siap menolak segala bentuk politik uang dalam proses pilkada. 3. Rakyat SPD siap melawan segala bentuk intimidasi dari siapapun. Paket rakyat, paket rakyat, paket rakyat. Terima kasih. Ya, selanjutnya pembacaan naskah deklarasi Bung Melki Bung Joni. Bapak Ali. Dengan deklarasi kami 11 partai dan seluruh relawan serta simpatisan pengusung Melki Emmanuel Nakalena dan Joni Asidama sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2029. Dengan ini menyatakan tekad bulat untuk 1. Menggerakkan mesin partai dan jaringan relawan serta simpatisan hingga ke tingkat TPS untuk memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Emmanuel Nakalena dan Joni Asadoma. 2. Berkomitmen untuk menjaga situasi yang aman dan damai bersama para penyelenggara, pengawas, dan para aparat keamanan untuk mensukseskan
proses pilkada serentak di wilayah Nusa Tenggara Timur. 3. Kami dengan sadar siap menerima sanksi organisasi dari hierarki partai jika dalam proses pilkada ini bertindak di luar ketentuan organisasi partai pengusung pasangan Emmanuel Lakalena dan Joni Asadoma. Demikian komitmen bersama ini kami bangun untuk berjuang memenangkan pasangan calon Melkiades Emmanuel Lakalena dan Joni Asadoma. Tambolaka 19 September 2024. Kalau saya bilang Melki Joni semua jawab, ayo bangun ITB. Kalau saya bilang Melki Joni semua jawab, menang, menang, pasti menang. Siap? Melki Joni. Melki Joni. Menang, sini menang. Satu kali lagi, Melki Joni. Ayo bangun nanti. Melki Joni. Menang, pasti menang. Pasti menang. Terima kasih. Ya, terima kasih buat pembacaan naskah deklarasi Bung Melki, Bung Joni. Masih semangat? Masih. Kita akan dihibur oleh Marabu. Jangan, Bapak Ali yang menyanyi. Bapak Ali kodak menyanyi. Bapak Ali menyanyi. Bapak Ali menyanyi. Bapak Ali. Ya, langsung minta Garuda, sampai Garuda. Bung Yanto. Ya. Bung Yanto. Ya. Siap. Garuda. Kami minta Garuda lebih cepat. Garuda. Simbolik mana? Paket rakyat kami minta ke depan untuk terima surat dukungan dari Partai Garuda. Ini partai baru bergabung. Pak Ketua. Unjoni menyanyi, Unjoni. Pak Ketua. Pak Ali. Abang. Belok. Abang menyanyi yang pembalapku. Iya, kami minta Bapak Adi Lawo dan Bapak Yeni Tambung pers kami minta untuk mendokumentasikan ini kekuatan baru di paket raya. Ya, infrastruktur Partai Garuda siap memenangkan paket raya. Baik, terima kasih. Saya sebagai Ketua DPC Partai Garuda tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya menyerahkan surat keputusan dukungan kepada paket rakyat dalam hal ini Bapak Franciscus Martin Adilalo Esos dan calon wakil bupati Bapak Yeremias Tangguh Esos. Tawalimu. Tawalimu. Ya, terima kasih buat Partai Garuda. Saya Benny Rumpis sebagai MC, mohon undur diri, mohon maaf ada kekurangan. Dan mari kita dihibur oleh Bung Yanto and Friends, Marabu Band. Kita berjoget bersama Marabu bersama. Lanjut. Sudah siap paket rakyat? Siap. Sudah siap? Siap. Paket Melki Joni siap? Oke, kita coba lagu lama Rivers of Babylon. Bikin disco biar kita bayar semua. Kita bukan para penjual. Siap.
Sultan. By the rivers of Babylon, the winds of down.